Nyanyian Sunyi Sri Wening. Bab 5 Sekar Arum yang Berkhayal. Sekar Arum menatap bayangannya sendiri di cermin kecil yang digantung seadanya di kamar kos. Senyum tipis muncul, seakan ada rahasia manis yang hanya ia ketahui. Di tangannya, sehelai gaun sederhana berwarna biru muda yang baru saja diberikan oleh Gagak Kukila. "Untukmu," kata laki-laki itu dengan tatapan yang, bagi Sekar Arum, penuh kehangatan. Meski gaun itu bukan barang mahal, bagi dirinya, itu adalah mahkota. Hadiah itu menjadi tanda nyata, bukti bahwa ia bukan sekadar persinggahan. Ia menempelkan gaun itu ke tubuhnya, berputar pelan di depan cermin. Wangi parfum baru yang dibelikan Gagak Kukila masih melekat di kulitnya, samar namun membuatnya merasa istimewa. Tidak semua perempuan bisa merasakan ini, pikirnya. Ada banyak perempuan di luar sana, bahkan mungkin istri sahnya, Sri Wening, yang sudah kehilangan pesona. Tapi dirinya, Sekar Arum, berhasil membuat Gagak Kukila kembali muda, kembali bernafas. Keyakinan itu tumbuh dalam dadanya, membuatnya merasa seolah ia sedang memenangkan sebuah perang yang tidak terlihat. Malam itu, Sekar Arum duduk di ranjang tipisnya sambil menatap langit-langit. Ia membayangkan perjalanan singkat yang baru saja dilaluinya bersama Gagak Kukila. Hanya makan malam sederhana di pinggiran kota, tetapi setiap detik terasa seperti mimpi yang ia genggam erat. Cara Gagak Kukila menatap, cara ia menyebut namanya dengan lembut, Sekar Arum, semua itu ia simpan seperti mutiara dalam dada. Pelan-pelan khayalan itu tumbuh lebih besar. Ia membayangkan sebuah rumah, dinding bercat putih, jendela lebar dengan tirai renda, dan dirinya duduk di ruang tamu, mengenakan gaun yang ia pilih sendiri. Gagak Kukila duduk di sampingnya, menyalakan televisi, sementara tetangga menyapa dengan panggilan penuh hormat, "Bu Sekar." Ia bahkan bisa merasakan genggaman tangan Gagak Kukila di imajinasinya, hangat dan meyakinkan, seolah semua itu akan segera menjadi nyata. Sekar Arum percaya dirinya berbeda. Ia bukan sembarang perempuan simpanan. Ia merasa dicintai sungguh-sungguh, diyakinkan oleh hadiah-hadiah kecil, oleh janji-janji samar yang terucap di sela bisikan malam. Ia menulis di benaknya, sebentar lagi, waktunya akan tiba. Ia akan keluar dari bayang-bayang, dan Sri Wening akan tergeser secara alami. Di mata Sekar Arum, cinta Gagak Kukila adalah api yang terus menyala. Ia tidak mau percaya bahwa api itu rapuh. Ia hanya melihat sinarnya, bukan abu yang mungkin ditinggalkan. Dan di dalam diamnya, ia tersenyum puas, merasa menjadi pemenang dalam sebuah permainan yang bahkan belum selesai dimainkan. Sekar Arum berbaring sambil memainkan helai rambutnya sendiri. Dalam hati, ia menimbang-nimbang dirinya dengan sosok Sri Wening yang hanya ia kenal dari cerita Gagak Kukila. Perempuan itu sudah tua, sudah kehilangan semangat, pikirnya. Setiap kali Gagak Kukila menghela napas panjang setelah bercerita tentang rumahnya, Sekar Arum menganggap itu tanda bahwa ialah, Sekar Arum, satu-satunya tempat bernaung yang benar-benar membuat lelaki itu hidup kembali. Ia merasa lebih muda, lebih segar, lebih wangi. Tatapan kagum Gagak Kukila ketika ia memakai parfum baru atau ketika ia tertawa kecil, ia tafsirkan sebagai bukti cinta yang murni. Bahkan jika Gagak Kukila hanya menepuk pundaknya sekilas, ia akan menyimpannya sebagai isyarat sayang. Kalau bukan cinta, lalu apa? Demikian ia meyakinkan dirinya, seakan tidak ada ruang untuk ragu. Sekar Arum mulai merenda masa depan dengan benang-benang tipis khayalan. Ia membayangkan hari ketika Gagak Kukila benar-benar meninggalkan rumah lamanya. Ia akan berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya, menunggu para tamu yang datang memberi restu. Ia membayangkan senyum Gagak Kukila saat memanggilnya, "Istriku." Semua itu tampak begitu dekat, begitu nyata, sampai-sampai ia bisa mendengar suara gamelan pernikahan di dalam kepalanya. Setiap tindakan kecil dari Gagak Kukila selalu ia anggap bukti kasih tak terbantahkan. Jika lelaki itu mengajaknya makan di warung sederhana, ia menganggapnya sebagai tanda kesetiaan. Jika lelaki itu terlambat datang, ia berpikir, tentu ia sedang mencari alasan yang tepat agar tidak dicurigai istrinya. Itu demi aku, tidak ada celah yang ia izinkan untuk keraguan. Narasinya penuh bias, dibentuk oleh keinginan lebih daripada kenyataan. Namun, segala sanjungan yang ia rasakan sesungguhnya rapuh. Hadiah gaun itu, parfum murah yang dibelikan Gagak Kukila, bahkan bisikan lembut yang sering ia dengar, semua berdiri di atas tanah goyah.
Sekar Arum tidak menyadari bahwa dirinya hidup dalam bayang-bayang, ia bukan cahaya utama, hanya pantulan yang bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi ia memilih menutup mata. Ia lebih senang menatap langit-langit malam, membiarkan ilusi itu tumbuh menjulang. Di sana, ia melihat dirinya bukan lagi Sekar Arum si perempuan kedua, melainkan nyonya rumah yang sesungguhnya. Sementara itu, Sri Wening duduk di ruang tamu rumahnya yang sepi, menatap dinding yang mulai berwarna kusam. Suaminya, Gagak Kukila, lagi-lagi belum pulang. Jam di dinding sudah lewat pukul 9 malam, tapi ia tak bertanya, tak menelpon. Dari wajahnya, tak ada gurat gusar, meski hatinya tahu betul kemana lelaki itu pergi. Ia menyadari betapa dalam Gagak Kukila terjerat pada ilusi yang diciptakan oleh Sekar Arum. Sri Wening tidak butuh pengakuan atau bukti lebih. Semua tanda sudah jelas, dan ia tidak perlu menjerit untuk mengakuinya. Namun, ia memilih jalan lain. Bukan konfrontasi, bukan amarah terbuka. Ia memilih diam, memilih menjadi bayangan yang tenang, sambil menunggu waktu untuk menusuk dengan halus. Dalam keheningan, Sri Wening belajar mengamati pola. Gagak Kukila selalu punya alasan yang sama, rapat di luar kota, urusan pekerjaan mendadak, teman lama yang butuh ditemani. Pola itu berulang dengan rapi, dan dari situlah ia tahu kapan suaminya benar-benar bersamanya dan kapan ia tersesat di pelukan orang lain. Sri Wening sengaja membiarkan pola itu berlangsung. Biarkan Sekar Arum merasa aman, biarkan perempuan itu percaya diri bahwa dirinya tak terlihat. Tapi di balik wajah ramahnya, Sri Wening sudah mulai menenun jebakan. Ia berbicara dengan tetangga dekat, tidak secara gamblang, melainkan dengan kalimat yang menggantung. Aneh ya, belakangan Gagak Kukila sering pulang larut. Katanya kerja, tapi saya kasihan saja, takut kesehatannya menurun. Satu kalimat sederhana sudah cukup untuk memicu bisik-bisik kecil di balik pintu rumah orang lain. Ia melibatkan sahabatnya, seorang perempuan yang pandai menahan rahasia, tapi juga tahu caranya menyalurkan kabar dengan halus ke telinga yang tepat. Aku percaya suamiku sedang sibuk, ujar Sri Wening sambil tersenyum getir, tapi entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Kalimat itu tidak lebih dari sebaris pengakuan samar, namun bagi orang yang mendengarnya, itu sudah cukup untuk menumbuhkan gosip. Perlahan, lingkar sosial mulai menangkap aroma yang berbeda. Nama Gagak Kukila mulai disebut-sebut, meski belum lantang. Sri Wening tahu kabar itu belum sampai ke telinga Sekar Arum, dan memang itu tujuannya. Ia ingin Sekar Arum tetap hidup dalam mimpinya, tetap merasa menang, sementara arus gosip sudah mengalir di bawah tanah. Di hadapan keluarga, Sri Wening tetap berperan sebagai istri yang setia dan sabar. Ia menyajikan teh dengan wajah tenang, tersenyum pada para tamu, tertawa kecil pada candaan ringan. Tak seorang pun bisa menebak ada bara di dadanya. Ia pandai menyembunyikan amarah, menjadikannya bagian dari persona yang tak terguncang. Di dalam hati, ia berbisik, biarlah Sekar Arum bermimpi setinggi langit, karena saat jatuh nanti, dunia sosial yang halus namun tajam akan menelannya lebih kejam daripada amarah terbuka. Sri Wening mulai merangkai strategi seperti seorang penenun yang sabar. Setiap helai benang ia pilih hati-hati, tidak terburu-buru, seolah seluruh hidupnya bergantung pada pola yang sedang ia bentuk. Bagi orang lain, ia hanyalah istri yang tabah, tapi di balik tatapan teduhnya, Sri Wening menyiapkan panggung besar untuk membuka wajah asli Gagak Kukila. Ia mulai dari sesuatu yang sederhana, mengatur acara keluarga kecil di rumah. Sebuah arisan yang tampak biasa, namun dengan sengaja ia memilih waktu di mana ia tahu Gagak Kukila sulit menolak hadir. "Kamu pasti bisa sempatkan, kan?" ucapnya lembut, seolah meminta tolong, padahal itu adalah jerat. Di acara itu, Sri Wening ingin para kerabat melihat dengan mata mereka sendiri, betapa tatapan Gagak Kukila sudah sering melayang ke tempat lain, betapa senyumannya tidak lagi utuh untuk sang istri. Tidak hanya itu, ia juga merancang pertemuan sosial di lingkungan kampung, sebuah acara syukuran kecil untuk tetangga yang baru pulang haji. Sri Wening tahu, di ruang-ruang penuh orang, setiap gerak tubuh lebih sulit disembunyikan. Ia akan berada di samping Gagak Kukila, tersenyum manis, sementara mata tetangga yang tajam akan menangkap setiap celah dari kebohongan yang berusaha dipertahankan suaminya. Sekar Arum pun perlahan ia tarik ke dalam pusaran. Dengan sengaja, Sri Wening membiarkan celah kecil agar perempuan itu merasa diterima.
Sebaris kalimat manis, sebuah sapaan hangat yang tak pernah ia berikan sebelumnya. Aku dengar kamu dekat dengan beberapa teman kantor Gagak Kukila, ya. Senang sekali akhirnya bisa berkenalan lebih baik. Senyum Sriwening tenang, nyaris tanpa celah. Bagi Sekar Arum, itu seperti restu yang membuatnya yakin dirinya sudah hampir resmi masuk ke lingkaran keluarga. Padahal, justru disitulah jerat halus bekerja. Begitu Sekar Arum merasa aman, ia pun makin berani tampil, makin sering muncul di ruang sosial yang sama dengan Sriwening. Ia tidak sadar dirinya sedang digiring ke dalam sorot mata orang banyak, di mana setiap langkahnya akan diukur, setiap lirikan akan dicatat. Kontras itu makin nyata. Sekar Arum merasa dirinya dimenangkan, dielu-elukan, sementara di balik senyum Sriwening, ada bayangan yang jauh lebih dingin. Ibarat panggung sandiwara, Sekar Arum berdiri di tengah lampu sorot, tak sadar bahwa penonton sedang menghakimi gerakannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Sriwening duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup memantulkan siluet wajahnya yang tenang. Ia mengangkat cangkir teh, menyesap perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri dengan senyum getir. Tak ada dendam yang lebih manis daripada menonton lawan runtuh dengan kakinya sendiri.